Ya, Oke, Cak. Jadi apa nih yang bisa kita diskusiin hari ini? malam ini Rica pengen nanya tentang LinkedIn. Oke, gimana tuh? Jadi poin-poin apa sih yang harus ditonjolin di LinkedIn itu biar HRD itu menarik buat lihat LinkedIn kita? Menarik. Poin-poin apa yang ditonjolkan yang ada di LinkedIn biar HRD tertarik pada kita? Jawabannya adalah Ya. semua, gitu. Serius. Hmm. Jadi gini, maksudnya semua tuh gini. Aku jelasin dulu ya. Profil LinkedIn itu minimal sama seperti CV. Jadi LinkedIn itu minimal duplikatnya CV, minimal. Yang artinya, kalau di CV-mu ada pengalaman kerja, di LinkedIn-mu juga harus ada. Di CV-mu ada pengalaman organisasi dapat, di LinkedIn-mu juga. Gitu. Minimal tuh sama. Kecuali informasi pribadi kayak nomor telepon, alamat, itu nggak usah dikasih ya di LinkedIn gitu. Minimal sama gitu. Jangan sampai kurang. Kesalahan orang adalah menyantumkan URL atau link LinkedIn itu ke CV, tapi setelah diklik dibuka, ternyata LinkedIn-nya nggak lebih informatif, nggak lebih lengkap. Kan lucu, ngarahin orang ke LinkedIn kok LinkedIn-nya nggak lebih lengkap. Tapi LinkedIn boleh nggak lebih komplit dari CV? Boleh banget. Karena nggak semua info bisa ditulis di CV. Yang ditonjolin di CV kan mungkin yang terkini, ya mungkin yang sesuai dengan bidang yang kita apply gitu. Dan tidak ada aktivitas, ya kan? LinkedIn itu platform network, ya. LinkedIn itu platform network. Salah satu fungsinya bisa untuk menemukan pekerjaan atau ditemukan oleh recruiter atau pihak perusahaan. Nah, yang selanjutnya adalah LinkedIn itu sebenarnya sama kayak CV. Harus benar cara bikinnya dan harus benar cara pakainya. Cara bikin ya tadi minimal sama seperti CV. Tapi harus benar cara pakainya. Kita harus sadar bahwa LinkedIn itu platform network. Platform ini intinya juga sama kan, sosial media profesional ya nggak sih? Ya kan? Nah, namanya sosial media itu ada unsur sosial, ada unsur media. Banyak orang menggunakan LinkedIn pakai sisi media doang. Media mencari info loker misalkan. Jadi bikin akun LinkedIn seadanya, langsung berburu lowongan kerja, dapat lamar. Kan lucu. Unsurnya sosial media itu ada sosial, ada media, tapi kan fokus sama media. Sosialnya di mana? Connect orang, follow orang, komen postingan orang, bikin postingan, ngucapin selamat ultah, perkenalan diri sama HR, nanyain sama HR-nya langsung ada info loker enggak, bilang terima kasih sudah berikan kesempatan untuk psikotes dan lain-lain gitu. Jadi dari sisi pembentuk networknya nggak dilakukan. Nah, ini namanya salah gunain. LinkedIn itu tadi balik lagi harus bener cara bikinnya, harus bener cara pakainya gitu. Jadi jangan sampai hal itu terjadi. Nah, orang yang sudah berhasil membalancekan ini gitu, artinya dia tidak hanya menggunakan LinkedIn saat dia butuh saja. Kalau misalkan kamu pakai portal karir, ya kan, portal karir itu mungkin sosmed, tapi sisinya kan lebih ke media. Kamu nggak bisa ngobrol sama rekruternya kan. Mungkin obrolan searah, diintip, di view, dapat undangan, tapi kan kamu nggak bisa ngobrol secara personal gitu kan. Yang artinya ya tadi, caranya tuh masih terbatas. Di LinkedIn kan bisa lebih dari itu, gitu kan. Nah, itu juga harus kamu optimalkan, gitu. Nah, setelah itu, tadi akhirnya pertanyaan bagian mana biar kita tertarik? Ya semua, gitu. Sambil, kalau di platform loker itu kita lebih ke mencari info, di LinkedIn itu kita bisa dua, mencari sambil ditemukan. Tapi ditemukan saja tidak cukup. Setelah ditemukan, menarik nggak? Gitu. Kamu cari tempat makan, setelah ditemukan, kalau kelihatan nggak menarik, kamu nggak bakalan parkir kendaraanmu, nggak bakalan nyoba, gitu. Gitu kan. Apalagi cuma kamu yang nyari, terus kan capek. Nah, di LinkedIn itu bisa dua-duanya. Makanya aku bilang activity-nya harus lengkap. Gitu. Sebelum memulai aktivitas lengkap, atau bener cara pakainya, bener cara bikinnya dulu. Dicek dari atas sampai bawah, gitu. Paling simpel nanti, ya lihat YouTube-ku tadi, aku udah jelasin berbagai, itu semua harus ada dari atas sampai bawah. Dari mulai banner, foto profil, terus habis itu edit intro, nanti sampai paling bawah interest gitu. Itu harus keisi semua. Dan harus dipakai terus. Platform loker, kamu jadi job seeker, nyari loker, dapat kerjaan gitu ya, ditinggalin nggak apa-apa.
LinkedIn kamu perlakukan gitu, suatu saat misalkan kamu pengen pindah kerja atau apa gitu ya, baru aktif lagi, itu kamu bangun dari nol loh sebenarnya. Gitu. Jadi LinkedIn itu harus di-maintain bahkan saat kamu tidak butuh kerjaan. Gitu kan, namanya network gitu. Netnya itu harus work gitu ya. Net itu kan jaring ya gitu. Netnya itu harus work. Kalau kamu biarin net gitu aja, nggak work ya sudah. Gitu. Kalau kamu cuma work aja, itu artinya tadi cuma nggak smart gitu loh. Sibuk nyari, lamarnya lamar. Kalau nggak dibikin net gitu. Net itu biar kuat kan gitu. Ya seperti itulah filosofinya gitu. Jadi jawaban singkat dari pertanyaanmu, apa yang harus ditonjolkan biar rekruter itu tertarik, sibuk aja sesuai dengan semua fitur yang ada gitu. Dan itu rutin. Kan kita nggak tahu nih preferensi rekruter satu dan lainnya pasti beda. Karena rekruter itu kan dalam tanda kutip mewakili perusahaan yang sedang mencari kandidat. Kita nggak tahu mereka pengennya seperti apa gitu. Ya mungkin yang tertulis di kualifikasi seperti itu gitu kan. Tapi kan itu kan yang display locker gitu kan kita nggak tahu yang dia nggak nyantumin tapi dia aktif mencari gitu. Makanya lowongan dapat kerjaan dari LinkedIn bisa banyak cara, bisa lewat menu jobs di atas ya gitu, bisa lihat dari postingan recruiter atau orang akhirnya kamu follow up lewat email, bisa komen interested atau apa gitu kan biar di visit, bisa juga tiba-tiba kamu di DM gitu. Nah karena banyak cara inilah makanya semuanya diaktifkan, tunjukkan gitu. LinkedIn udah benar, aktivitinya tunjukkan. Aktiviti apa ya sesuai bidang yang kamu kuasai gitu. Kamu jago akuntansi, silahkan bikin postingan-postingan soal bidangmu itu, edukasi ya, ngajarin orang, edukasi, posting-posting kegiatan gitu. Nanti pasti akan uh, bikin bikin crowd sendiri gitu. Gitu sih Kak. Sementara jawabannya yang general ya. Gitu. Lanjut, apalagi sambil minum apa? Kan tadi kakak bilang LinkedIn itu kan social network kan, platform digital gitu. Berarti kan berkaitan juga dengan personal branding kita dong, bagaimana gitu kan. Nah, membangun personal branding yang baik itu gimana kak? Gitu. Dari awal tuh membangunnya tuh gimana? Terus graduate kan pasti masih bingung tuh, kayak aduh masih meraba-raba gitu. Walaupun misalnya jurusan kuliah ini, tapi kadang dia tertarik sama ini gitu. Ya Jadi nggak beda nah, gitu. Oke, sekarang aku nanya. Kamu tahu petani nggak? Tahu. Apakah dia dikenal sebagai petani gara-gara 24 jam dia nyangkul sawah, di bajak sawah terus? Enggak kan? Petani itu ya ada waktunya ke sawah, ada waktunya dia di rumah, sosialisasi dengan tetangga gini gitu, sibuk gini gitu, terbalik sawah lagi gitu kan. Sama gitu. Branding itu juga sama. Branding itu kan sebenarnya kamu pengen dikenal sebagai siapa kan? Gitu. Kamu pengen dikenal sebagai siapa dan bisa apa lah ibaratnya seperti itu. Nah, branding itu adalah ibaratnya itu stempel gitu ya. Jadi kamu tuh sebagai orang yang begini gitu. Nah, namanya branding itu kan berarti paling simpel gini. Kamu kan pengen dikenal sebagai orang baik, paling simpel gitu ya. Berarti kan mau ke satu orang, mau ke banyak orang, mau dilihat orang, nggak dilihat orang, dikasih imbalan, nggak dikasih imbalan. Yang penting berbuat baik aja gitu kan ya. Nah, gitu aja. Sehingga di dalamnya itu adalah ada suatu tujuan ya. Yang kedua ada suatu tindakan yang kamu lakukan demi kebaikan dirimu dan orang lain. Jadi harus memberikan impact dan konsisten gitu. Saat kamu ada tujuan ya, tujuannya itu untuk menguntungkan diri sendiri, apalagi bisa menguntungkan orang lain, apalagi orang lainnya itu adalah orang banyak, dan dilakukan secara konsisten, maka brand kamu akan terbentuk gitu. Sehingga konsisten saja. Orang yang konsisten kan makin dikenal kayak gitu. Jadi makanya tadi jangan putus-putus ya. Tapi aku fresh grade, aku jurusannya A, tapi aku ada interest di bidang B sama C, ya nggak masalah. Keluarin aja itu gitu. Misalkan mulai bikin postingan setiap hari, sehari ada postingan yang berhubungan dengan jurusanku, aku post siang, yang hubungan sama hobiku malam misalkan, besok lagi, atau tiap 2 hari sekali, besoknya aku kosong lah buat mikirin konten atau yang lain misalkan gitu.
Kamu belajar lagi baca buku apa gitu kan, udah sampai bab 3, bab 4. Oke, bab awal kamu share ke orang karena ini bisa bantu gitu. Mau yang nge-view cuma sedikit, yang nge-view banyak, viral atau enggak, yang penting sharing aja dulu. Nah, sharing ini juga dalam tanda kutip kamu belajar gitu kan. Kalau nggak ada yang biar impact-nya lebih banyak orang gimana? Berarti kan kamu harus ningkatin koneksi. Kalau belum ada koneksi, oh berarti pakai tagar, pakai hashtag, ya kan, di postingannya kasih hashtag. Oh nggak bisa lagi, mungkin mention orang gitu kan, izin sama orangnya buat mention biar followernya dia bisa ngeliat gitu dan lain-lain. Dan itu harus konsisten. Itulah cara branding gitu. Makanya yang namanya branding nggak harus melakukan itu saja. Karena petani juga nggak harus 24 jam standby di sawah, dia dikenal sebagai petani gitu. Walaupun ada kegiatan yang lain kan gitu ibaratnya sama. Nah, coba kamu kayak begitu aja. Intinya mulai aja. Begitu mulai dapat journey-nya, ide itu otomatis muncul. Jadi jangan nggak semua ide itu akan selesai lewat pemikiran saja. Kadang praktek kayak, oh ini kayak gini enggak ya gitu. Nah coba itu dilakukan rutin. Aku pun juga demikian. Bedanya aku udah mulai duluan. Jadi aku punya feel duluan gitu. Kadang aku postingan bagus. Aku ngerasa itu juga. Aku ngerasa ini postingan bagus. Ternyata nggak ada nggak ada impact-nya gitu. Atau aku ngerasa kayak senang posting ini tapi kayaknya enggak deh gitu. Akhirnya nanti akan ketemu tuh kecocokan itu, ya udah rutin aja. Jadi udah nggak banyak mikir, posting aja gitu, enjoy gitu, yang penting dimulai. Kalau bingung bikin keteraturan, bikin target, paling enak tuh bikin target terus keteraturan, habis itu dievaluasi, itu paling enak tuh gitu. Sama kayak ngelamar kerja, aku bingung nih, aku pengen ngelamar sesuai bidang tapi aku juga pengen ngelamar cross jurusan bidang lain gitu. Ya udah bikin target, sehari aku ngelamar katakanlah 10 lamaran, yang 5 yang sesuai bidang, yang 5 yang nggak sesuai bidang, minimal 5, minimal 10 ini katakanlah lewat LinkedIn sama email aja gitu. Habis itu lakukan secara konsisten seminggu gitu, evaluasi, ada yang di view nggak, ada yang dipanggil nggak, apa yang salah gitu akhirnya nanti ada improvement gitu Kak ceritanya. Menarik Kak buat Berarti branding gitu. kalau mau personal branding itu lebih baik ke fokus satu jurusan gitu ya, biar maksudnya kita tuh template-nya tuh kuat di satu jurusan satu bidang dan tetap harus konsisten kan Kalau maksudnya. kalau bisa satu bidang yang ingat ya, bidang tuh kan nggak harus satu pengetahuan kan, ada yang kayak berkesinambungan gitu kan. Gitu. Misalkan jurusanmu tuh jurusan apa misalkan ya? Jurusanmu apa sih? Hukum. Oh, Hukum. hukum gitu. Ya silahkan. Iya. Kamu mau posting soal hukum melulu boleh, yang nggak soal hukum juga Hmm. nggak masalah. Gitu. Boleh, nggak masalah. Gitu. Jangka pendek kan kamu mau pengen dikenal sebagai yang fokus di bidang hukum tuh ya silahkan gitu. Cuman tadi balik lagi ya ngomong soal hukum, kamu harus tahu batas-batasnya di LinkedIn gitu kan. Iya. Kadang-kadang ada case-case kamu juga nggak boleh didiskusiin di LinkedIn juga gitu. Ada case ini lagi hot gitu. Secara hukum akan gini nggak usah. Mending kamu ngomong edukasi soal hukum aja gitu kan. Hukum ini itu yang hubungannya sama hak dan kewajiban karyawan mungkin gitu, yang hubungannya sama apa gitu yang bisa di-share sama orang gitu. Kadang posting bahasa Indonesia antar posting bahasa Inggris gitu, double gitu misalkan. Nggak masalah kayak gitu. Terus ada bidang lain yang mungkin kamu sukai gitu, sharing aja nggak apa-apa gitu kan. Orang kan ibaratnya boleh bekerja tapi juga di rumah juga boleh ada kegiatan apa kan, ibaratnya seperti itu. Jadi nggak harus tunggal sih gitu. Branding tuh kayak begitu. Kalau kamu enjoy dengan yang kamu lakukan, orang akan menikmati kegiatanmu gitu. Gitu. Jadi kalau kamu sih enjoy dengan yang kamu lakukan, orang tuh nanti kan ngepoin, akan follow akan lihat gitu. Itu udah itu branding yang level 3 gitu kayak gitu. Ibaratnya mungkin kalau jadi di YouTube gitu ya, yang cuma kegiatan dia sehari-hari ngapain gitu, ya kan jadi ngevlog menarik gitu. Padahal sebenarnya dia kayak ya ini cuma kegiatan tuh. Jadi orang yang itu namanya fokus gitu ya. Jadi fokus itu menular, bahasa aku tuh gitu. Fokus itu menular. Fokus itu nggak harus titik, titik itu nggak harus kita anggap sebagai titik, karena kalau titik di matematika itu kok titik ya, gambar titik itu di zoom itu mungkin jadi lingkaran ya enggak kan. Jadi kan titik itu kan sebenarnya bukan satu titik gitu. Jadi yang artinya adalah kalau kamu fokus dengan kegiatanmu, enjoy gitu ya, bukan dipura-pura gitu ya, bukan sekedar konten aja gitu, orang tuh nanti lama-lama akan merasakan gitu. Contoh paling simpel, misalnya kamu lagi jalan kaki,
Terus tiba-tiba ada orang tuh jalan mau papasan gitu ya, kamu lagi jalan gitu ya di City Walk mana misalnya naik pesawat gitu. Terus ada orang tiba-tiba berhenti, terus dia lihat atas gitu. Ada berapa orang lihat atas. Pasti kamu kayak ikutan, ngapain sih gitu. Itu contoh paling simpel, fokus nular itu begitu. Ya kan? Itu paling simpel itu. Contoh di jalan yang kamu kayak secara bawah sadar, kalau ngomongin bawah sadar itu kayak gitu. Paling gampang contohnya. Kayak lagi ini kamu kayak apa gitu. Nah, itu fokus nular itu seperti itu. Jadi atau ada orang yang ketawa ngakak, kamu ikutan ketawa padahal nggak tahu leluconnya apa. Ketawanya sampai lucu gitu. Kamu ketawa tuh bukan karena tahu leluconnya, tapi gara-gara dengerin atau lihat dia ketawa. Itu fokus namanya. Karena orang ini sangat menikmati ketawanya gitu. Nah, itulah artinya bahwa setiap yang kamu lakukan itu tidak hanya ada maknanya, tapi kamu tahu cara memaknainya. Wis, bahasanya gitu ya. Gitu. Iya, kalau cuma tahu maknanya ya namanya konten adalah suatu ini gitu kan, atau copywriting adalah teknik untuk gini gitu. Cuma by definition aja. Itu cuma tahu maknanya. Yang penting cuma formal. Oh, udah jam segini aku posting satu konten artikel. Besok jam segini lagi oke satu artikel. Itu tahu maknanya. Tapi kamu nggak tahu maknanya. Ada yang komen, ya kau bikin postingan ada yang komen, nggak kamu respon. Ada yang ngedoain di komen, nggak kamu respon. Cuma tahu maknanya, searah, nggak jadi komunikasi, nggak jadi sosial tadi. Gitu. Apalagi nggak bikin postingan. Gitu. Jadi harus ada bodo amatnya dulu, walaupun kayak, aduh aku takut nih, nggak gini loh. Ngapain takut, orang memulai aja belum gitu. Bahkan namanya orang berani ya, kalau ngomongin dari definisi ya, orang berani kan bukan orang yang tidak memiliki rasa takut, tapi tetap melakukan tindakan walaupun merasa takut gitu. Jadi intinya ya sudah, lakukan saja gitu sih gambarannya sih. Ingat, fokus itu menular. Nah, masalahnya ada kalanya kamu tertular, ada kalanya kamu menulari gitu ya. Menular. Oke, gitu ya. Itu. Sekarang ya, makanya tadi kamu harus shifting mulai dari kamu tahu apa, kamu tahu siapa gitu. Sekarang sudut padamu adalah aku mau bikin orang tahu aku, siapa tahu aku gitu. Jadi kamu jadi pusatnya, jadi pusat dan jadi fokus. Gitu. Jadi fokus berarti kamu harus enjoy dengan yang kamu lakukan. Memaknai berarti ada makna, ya gitu ya. Ada makna. Nah, kalau ngomongin kagak, padahal segala sesuatu diciptakan pasti ada tujuannya. Berarti harus, kalau ada makna ada bendanya kan, berarti ada karyanya kan. Nah, mana gitu loh. Makna itu kan selalu nempel di bendanya gitu ya. Gitu. Handphone adalah ada bendanya, ketempelan makna gitu loh. Gitu kan. Tinggal kamu gunakan, akhirnya kamu jadi tahu cara memaknainya kan gitu. Kok filosofis banget ya, intinya gitulah. Ini belum hari Sabtu, jadi aku nggak harus mengeluarkan kata-kata mutiara ya harusnya, tapi seperti itu logikanya gitu. Itu bahasa simpelnya kalau kamu mau mulai bikin branding ya gitu, paling simpel gitu. Dan kamu jangan hanya referensi aku aja, mungkin di luar sana ada bahasa-bahasa yang lebih detail gitu ya terkait cara branding gimana, tapi yang lebih sederhana. Kalau buat aku sih, mulai dengan tujuan baik, dengan tujuan untuk memberikan keuntungan pada diri sendiri dan sebanyak-banyaknya orang, lakukan secara konsisten, dievaluasi. Ya, gitu doang. Ini kan di-record, nanti didengerin ulang. Gitu. Ya. Oke, menarik ya pertanyaannya. Ada lagi nggak apa? Jarang aku jarang ngeluarin kalimatku tadi ya. Jadi jangan melihat cuma dari maknanya, tapi lihat cara memaknainya. Kalau kamu dikasih sesuatu, jangan dilihat harganya, tapi lihat penghargaannya. Gitu kalimat komplitnya. Jadi input ya, gitu. Itu kalimat quotes yang so sweet buat aku gitu. Ada lagi nggak apa? Apa ya? Paling di tahap interview tuh. Oh, interview ya. Soal LinkedIn. Kalau ya udah, nggak apa. Kalau udah nggak ada nggak apa-apa. Yuk kita ke interview. Interview apa? Kalau interview kan ada tuh sering ditanyain sama interviewer tuh kayak kelebihan sama kelemahan. Nah, kita tuh kadang suka bingung tentang kelemahan karena kita tuh takut ngejelasinnya salah gitu. Takut malah jadi nggak lolos gitu. Nah, strateginya gimana biar kelemahan itu tuh bisa banget. Jadi gini ya, interview itu ada interview HR. Aku kasih gambaran dulu ya. Ada interview HR, ada interview user, ya kan?
ada fungsinya masing-masing, tujuannya masing-masing. Walaupun ada irisan, kadang di HR ditanya, di user ditanya, tapi fungsinya masing-masing. Nah, interview itu banyak sekali orang yang menghafal pertanyaannya. Tidak ada yang salah. Untuk di awal, yang belum pernah ada kesempatan interview, atau baru interview sekali, 2 kali gitu ya, menghafal pertanyaan yang mungkin sering muncul nggak masalah gitu ya. Gitu. Minimal tuh kan banyak ya di mana-mana tuh kayak pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul gitu ya. Salah satunya adalah pertanyaanmu, apa kelebihan dan kekurangan gitu kan. Itu termasuk pertanyaan yang sering muncul di interview walaupun tidak selalu. Nah, walaupun di tahap awal itu kita menghafal suatu pertanyaan ya, itu gunanya untuk apa? Aku mau ngingetin gunanya itu adalah biar kamu itu bisa persiapan. Karena interview itu syarat utamanya biar gampang lolos itu adalah latihan. Latihan itu adalah latihan ngomong, latihan praktek. Biar kecepatan otak sama seperti kecepatan seluruh anggota badan. Interview itu kan kamu ditanyai sesuatu. Berarti kan kamu dengar, kamu menyimak, kamu melihat kan. Kan akan diproses di otak. Otak itu kan harus memproses berdasarkan referensi yang kamu punya. Setelah itu dikirimkan balik ke semua indera gitu. Nah, kalau kamu enjoy, kamu lancar, seolah-olah tuh baru ditanya, kamu bisa langsung respon. Seolah-olah tuh kamu mikir dan ngomong dalam waktu yang hampir bersamaan. Tapi seluruh indera ada yang dikirim balik untuk menyampaikan secara nyaman, secara enak. Ada yang dikirim ke hati biar kamu ngomongnya tetap tenang, tidak buru-buru, terstruktur, nggak tegang, apalagi ngeblank, apalagi sakit perut gitu ya, gitu kan, gitu. Sehingga pada akhirnya walaupun di awal kamu menghafal suatu pertanyaan ya, itu buat aku batasnya adalah kalau pertanyaan itu muncul kamu udah save aja gitu ya, kamu udah save aja dan pertanyaan itu bisa kamu jadikan benchmark gitu ya, landasan untuk kamu latihan menjawab interview gitu. Tapi kita kan nggak tahu isi kepala manusia satu dengan yang lain, satu user dengan user lain, satu HR dengan HR yang lain gitu kan. Makanya kalau udah advance, kamu udah paham ya terkait dengan basicnya ini, yang harus dilakukan bukan menghafalkan pertanyaan lagi, tapi belajar benar-benar menyimak, active listening ya, pahami betul pertanyaan-pertanyaan interview tuh ngarahnya kemana. Ingat bahwa pertanyaan itu tidak akan jauh-jauh dari CV-mu dan kualifikasi pekerjaan. Nanti tuh cuma seni kamu menghubungkan itu semua. Seni kamu menghubungkan kemampuan diri, pengetahuan diri dengan lowongan yang dibuka. Nanti kamu akhirnya kalau menghafalkan pertanyaan, ada pertanyaan lain, kamu bingung. Gitu. Apa kelebihan dan kekurangan kamu? Gitu. Atau apa kelebihan kamu, misalkan itu. Kelebihan saya adalah kamu langsung tahu, karena aku udah biasa nih, kelebihan aku arahin ke yang aku tulis di CV. Coba kalau aku modifikasi sendiri. Oke, terus kemudian kelebihan kamu apa? Yang lain, yang tidak tertulis di CV gitu. Kamu aku gituin, bingung nanti gitu. Itu sangat mungkin ditanyakan. Nah, pertanyaan-pertanyaan semacam ini kan nggak bisa kamu hafal ya, harus kamu pahami. Memahami kan harus memahami diri, kelebihan diri dan kekurangan diri. Setelah itu menyampaikannya. Nah, tadi balik lagi. Silahkan ya, sebelum aku jawab pertanyaan itu ya, kamu harus familiar dulu dengan pertanyaan-pertanyaan interview yang biasa muncul, ya. Setelah itu pahami referensi-referensi cara jawabnya gimana. Setelah itu praktekkan. Mempraktekkan itu mengingat dengan anggota tubuh selain dengan otak gitu ya. Kalau udah lancar, tahap selanjutnya adalah sambil belajar tadi itu, kamu coba mulai mikir, sebenarnya tuh pertanyaan ini tuh nanyain apa sih gitu. Ya, akhirnya kamu menyampaikannya enak. Kamu nanti akan menemukan titik di mana banyak jenis pertanyaan, intinya itu adalah ke satu hal ini. Cuman tuh pertanyaan kayaknya beda-beda, intinya tuh nanyain ini gitu. Gitu. Akhirnya nanti kamu nggak ada yang namanya definisi pertanyaan jebakan. Banyak orang ngomong, wah ada pertanyaan jebakan. Loh, recruiter, user tuh nggak niat jebak loh. Kamu aja yang salah tangkap. Kita tuh ngerekrut tuh serius, bukan kayak oke, hari ini aku target 10 orang aku jebak biar dia gagal. Gak ada kayak begitu. Ya, gitu. Walaupun memang ada dibelok-belokin itu untuk menguji
gitu ya, untuk menguji kamu. Atau mungkin ada momen sengaja diuji, ada yang momen enggak, tapi kamu udah kepleset duluan gitu. Makanya kan terlalu tipis nih membedakan antara jebakan sama kamu nggak perhatiin aja. Jalan tiba-tiba kamu jatuh, itu ada dua, memang dipasangin jebakan, atau yang sebenarnya memang dari dulu tuh, dari tahun dulu dibangun juga jalannya bentuknya gitu. Cuman kamu kekurangan ion saja, langsung kepleset gitu kan, kekurangan cairan aja gitu, jadi harus minum minuman itu misalkan kayak gitu. Nah, sekarang yang paling gampang contoh terkait dengan pertanyaan apa kekurangan dan kelebihan kamu. Inti dari dua pertanyaan ini, mau dia nanyanya apa kelebihan dan kekurangan kamu, atau apa kekurangan kamu, apa kelebihan kamu, intinya tuh dia menanyakan dua hal. Pertama, kita itu pengen tahu kamu punya kesadaran diri nggak kalau punya kelebihan dan kekurangan. Kamu harus punya kesadaran diri itu. Kalau kamu nggak, ibaratnya kan sama kayak penyakit ya. Kamu sadar nggak kalau kamu sakit tertentu? Iya. Karena kalau kamu sadar, kan kamu menceritakan ke dokter enak. Dok, saya sakit perut. Iya, sakit perutnya gimana? Ya sakit perut aja dok, gitu kan bingung tuh. Intinya kamu punya kesadaran diri, kan beda tuh, faktor sakit perut kan bisa macam-macam. Sama kayak gitu. Inti dari pertanyaan apa kelebihan dan kekurangan itu adalah satu. Kamu memiliki kesadaran nggak kalau kamu tuh punya kelebihan, kamu tuh punya kekurangan. Yang selanjutnya adalah setelah kamu sadar ada kelebihan dan kekurangan, apa yang kamu lakukan dengan kelebihanmu, apa yang kamu lakukan dengan kekuranganmu. Kelebihan kamu ini kamu gunakan untuk apa yang dihubungkan dengan dunia profesional. Kekurangan kamu ini kamu apain biar dia tidak mengganggu kehidupan profesional. Udah, itu aja intinya. Sadar nggak? Terus kamu lakuin apa? Nah, hubungannya sama kelebihan dan kekurangan, memang lebih susah, relatif lebih susah ngomongin kekurangan, ya kan? Nah, buat yang kebingungan, tadi kan kamu bingungnya di masalah kekurangan kamu ya, gitu. Daripada aku takut nggak lolos gini gitu, nggak usah pikirin lolos atau enggaknya, nikmati aja dulu interviewnya, kelar juga belum kok kepikiran lolos apa enggak. Ini malah belum interview udah takut nggak lolos. Intinya tuh tenang, gitu. Ngadepin aja belum, tenang aja, gitu. Jangan buru-buru selesai, jangan buru-buru udah ngaklaim bahwa saya nggak bisa, kayaknya itu bakal gini. Nggak, santai aja gitu. Nah, ngomongin kekurangan tadi gitu ya, kamu bisa melatih ngomongin kekurangan itu apa. Kekurangan, jadi aku selalu, mungkin nanti lihat di videoku ya, pada saat kita menjawab kekurangan dan kelebihan, itu diarahkan ke skill. Oke? Kalau kamu belum biasa ngomong, silahkan arahkan ke skill yang teknis. Jangan soft skill. Nanti takutnya kalau kamu langsung ke soft skill, kamu belum terbiasa berceritanya gitu. Bukan bohong ya. Mungkin otak kamu itu tahu sebenarnya kamu ngomongin apa, tapi mulut kamu belum secepat itu. Tapi paling gampang ngomongin technical skill gitu. Skill teknis di luar soft skill. Bisa terkait kemampuan bidang, bisa terkait tools. Tools itu bisa software atau hardware gitu. Bisa soal kemampuan bahasa. Nah, banyak orang yang ngomong di kekurangan itu adalah ini jawaban default. Saya orangnya pelupa sehingga saya selalu membawa buku catatan bla bla bla. Saya orangnya kurang teliti untuk bekerja dengan angka sehingga saya bawa kalkulator gitu. Ini jawaban template orang dari ujung Indonesia sana sampai sana gitu ya. Kayak gitu. Nggak ada yang salah sih. Aku kalau melihat ada pertanyaan itu, yang aku pikirin, aku user ya, aku bukan HR, aku user, yang aku pikir adalah ini anak paling nggak udah belajar, karena jawaban template, walaupun itu jawaban template, biar tahu kalimat itu kamu harus browsing dulu, berarti anak belajar gitu, daripada anak yang ditanya apa kekurangan kamu, dia diam, berarti dia nggak belajar, dia tidak mengantisipasi pertanyaan itu. Tapi ya, kalau semua orang dari ujung sana sampai sana ngomong, saya orangnya pelupa sehingga bawa buku catatan gitu ya. Masa iya sih fresh graduate Indonesia jadi pelupa, masih muda-muda lagi gitu. Aku tuh pernah interview seharian gitu, pernah ya, kayak beberapa kali. Alasannya kekurangan tuh pelupa, terus saya ngomong kayak hari ini ada apa ini? Apa generasi sekarang tuh kekurangan gizi atau apa ngomongnya itu. Ini buat candaan aja sih gitu. Aku ngomong sama diriku sendiri kan. Lucu aja. Tapi aku selalu melihat ini sebagai, tapi di antara itu semua nggak ada yang diam. Berarti dia udah mengantisipasi. Cuman kan kita butuh tadi ya referensi yang lain gitu. Makanya aku akan mengarahkan, kalau pelupa itu kan lebih kayak ini sehingga gini. Diambil aja esensinya. Tadi ya, esensinya adalah kamu sadar punya kekurangan dan apa yang kamu lakukan biar kekurangan kamu ini tidak mengganggu masa depan. Kalau bisa kekuranganmu ini kamu improve biar jadi kelebihan.
Nah, paling gampang dihubungkan dengan tadi technical skill. Bisa pengetahuan bidang, bisa tools, hardware atau software atau bahasa. Paling gampang tuh bahasa misalkan. Aku contoh satu bahasa misalkan. Apa kekurangan kamu gitu? Kamu bilang bahwa langsung disampaikan aja. Kekurangan saya yang saya sadari itu adalah saya sekarang baru mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris secara pasif. Saya sadar bahwa kemampuan bahasa asing itu akan sangat ya membantu untuk mensupport saya dalam karir, entah di perusahaan manapun itu pasti akan berguna karena ini adalah kita di era globalisasi dan bahasa Inggris adalah bahasa global gitu. Saya menyadari ini sehingga sejak misalkan 6 bulan yang lalu gitu ya, saya mulai ikut kursus gini gitu, aku sebutin apa, atau saya mulai belajar bahasa Inggris secara otodidak dengan menonton channel YouTube ini, dan sampai sekarang masih saya lakukan dengan harapan nanti ke depan kemampuan bahasa Inggris saya sudah membaik dan saya mampu berkomunikasi bahasa Inggris secara aktif gitu. Jadi kamu menyampaikannya saya tetap bisa bahasa Inggris, kamu nggak ngomong saya nol loh, saya masih udah bisa bahasa Inggris tapi baru pasif ibaratnya gitu. Atau misalkan kamu nanti kerjaannya di soal pengolahan data administrasi atau apalah gitu misalkan ya gitu. Apa kekurangan kamu gitu? Kamu bilang, saya sadari bahwa sebagai seorang lulusan baru dengan pengalaman masih terbatas gitu ya, gitu, yang salah satu kekurangan yang saya sadari adalah terkait dengan bidang ini. Nah, terkait dengan bidang ini saya baru memiliki di kampus memang saya sudah belajar terkait dengan teori untuk alat-alat ini. Tapi dari alat-alat itu yang pernah saya coba secara langsung baru yang ini. Namun yang ini belum, Pak, gitu. Nah, gitu. Nah, sehingga di sini saya sejauh ini baru belajar gitu ya, terkait dengan alat-alat yang belum saya gunakan ini melalui nonton channel YouTube gitu. Nah, mungkin kalau misalkan nanti saya diterima di perusahaan ini dan perusahaan ini menggunakan alat tersebut gitu ya, saya akan mempelajarinya lebih dalam gitu. Karena secara teori saya sudah pernah menonton, secara itu nonton, tinggal nanti saya belajar journey-nya untuk memegang alat itu secara langsung. Intinya adalah saya tuh paham sektor ini, di sektor ini toolsnya alatnya ada banyak, tapi yang pernah saya coba langsung di kampus cuma nomor 1, 2, di magang cuma 3, 4 atau 3 gitu ya. Nah, saya nggak tahu di industri ini untuk metode ini alatnya yang apa ya Pak gitu. Karena kalau yang ini saya belum pernah, tapi kalau secara teorinya saya udah pernah. Itu yang saya rasa sebagai kekurangan saya. Ngomong aja gitu. Jadi ngomongin kekurangan itu memang paling aman adalah satu yang tidak berhubungan dengan bidang gitu kan. Nggak ada hubungannya langsung sama ini, nanti kamu akan sering tuh melihat entah konten siapapun atau sharing siapapun gitu ya. Pada saat ngomongin kekurangan, satu, jangan merendahkan diri sendiri, jangan merendahkan perusahaan lain atau sektor lain gitu, dan jangan ngomongin yang ngaco lah ibaratnya kayak gitu ya gitu. Tapi sama, paling gampang tuh aku akan ngasih tips adalah coba cari kekurangan itu adalah sesuatu yang sudah kamu miliki tapi belum sempurna dan kamu sekarang sedang on progress untuk memperbaikinya atau mengimprove-nya. Paling gampang itu bolehnya dengan cara pemikiran seperti ini, bahkan yang berhubungan langsung dengan jabatanmu nggak apa-apa gitu. Itu misalkan gitu. Itu seperti itu sih, paling gampang ya tadi bahasa paling simpel atau tools gitu kan, itu terus nggak apa-apa dihubungkan kalau memang cara paling aman ya nggak sesuai dengan sektor, takutnya kan itu kemampuan yang harus dimiliki sebenarnya gitu, nggak masalah, tapi kamu sampaikan di bidang ini saya paham terkait ini paham, namun kan kalau di lapangan kan harus ada seperti ini gitu. Atau misalkan tadi apa kekurangan kamu? Terus kamu bilang gitu, saya adalah orang yang sangat aktif berorganisasi dengan itu, atau saya pernah memiliki pengalaman untuk mengadakan event bersama teman-teman gitu kan, gini. Tapi saya belum pernah Pak yang namanya handle orang dengan jumlah audiens lebih dari 1.000 gitu. Karena terakhir saya handle paling banyak itu baru 900 orang gitu. Dan saya sadar bahwa untuk manage komunitas itu pasti kan komunitas makin lama makin besar, karena waktu itu cuma organisasi, mungkin di pekerjaan ini saya akan memanage orang dengan jumlahnya lebih ke arah ribuan gitu. Nah di sini memang saya menyadari bahwa kekurangan saya adalah saya belum pernah punya journey-nya langsung untuk memanage orang dengan jumlah di atas 1.000 misalkan. Tapi untuk orang-orang dengan jumlah sekian, saya pernah ada journey-nya, dan event-event itu mampu berjalan secara lancar gitu. Sehingga saya merasa bahwa nanti kalau saya ada kesempatan saya akan uji dulu gitu apa yang sudah saya aplikasikan di event-event ini di event tersebut misalkan, seperti itu sih yang saya anggap sebagai kekurangan saya gitu. Jadi boleh ngomongin gitu, saya paham ini tapi saya belum pernah
dapat judulnya size-nya kamu gedein gitu, boleh gitu. Kamu pakai alternatif seperti itu malah lebih realistis kan daripada saya orangnya lupa sehingga saya nggak bawa. Itu levelnya udah different level itu kalau kamu ngomongnya seperti itu. Ya Pak, saya paham terkait ini, saya paham terkait ini, saya pernah ngelakuin itu di praktikum, saya pernah itu di magang, saya pernah itu di kayak di semester pendek saya gitu kan, atau saya pernah ikut project seperti ini itu di magang saya juga pernah gitu. Tapi untuk menghandle itu dengan jumlah lebih besar saya belum pernah Pak gitu. Dan saya ngerasa itu adalah suatu kelemahan saya gitu, karena saya merasa bahwa dunia profesional berdasarkan artikel-artikel yang pernah saya baca itu biasanya handle-nya yang lebih besar gitu, sehingga saya di sini masih tetap ya berusaha untuk belajar ini tapi secara literatur saja dulu gitu kan, sedikit berdasarkan penelitian-penelitian yang ada, dan harapan saya nanti di depan saya akan menemukan kesempatan untuk ya terjun langsung untuk menghandle seperti itu gitu. Dan saya rasa itu adalah kekurangan saya sekarang, saya belum pernah menghandle untuk hal dengan volume sebesar ini gitu. Nggak masalah gitu, yang penting kan aku dengar kayak gitu mereka, oh berarti dia foundation-nya udah kuat gitu. Cuma tinggal kita kasih kepercayaan yang lebih gede lagi gitu loh. Gitu, kita uji lagi gitu. Nah, dengan jawaban-jawaban seperti itu bisa dicoba. Jadi secara singkat adalah kelebihan atau kekurangan, intinya adalah kamu sadar kekurangan atau kelebihan kamu apa dan apa yang kamu lakukan untuk mensupport diri kamu ya, menggunakan kelebihan atau membuat kekurangan ini tidak mengganggu kehidupan profesional. Paling gampang itu jawabnya pakai technical skill gitu. Gitu. Tidak harus technical skill yang nggak bisa, mungkin yang bisa tapi belum sempurna gitu aja. Dan dilatih ngomong, latihan ngomong di record sendiri. Iseng, kamu kan punya teman kampus, kamu kan bisa angkatan berapa orang kan gitu. Kita belajar interview dadakan mau nggak? Gimana caranya? Gampang, tiap hari kita video call 15 menit gitu. Antara jam sekian sampai jam sekian ya gitu. Nanti begitu telepon atau video call lah misalnya gitu. Oke, pertama kamu yang jadi interviewernya. Silahkan tanya aku pertanyaan apapun gitu. Udah, oke. Habis itu aku nanya pertanyaanku. Udah, teleponnya mati, dah ganti besok. Gitu terus, itu yang aku lakuin. Aku dadakan, aku punya partner kayak gitu. Isinya cuma telepon-teleponan gitu. Aku mikir, ntar malam menanya apa ya gitu. Itu malah jadi ide gitu. Tapi ya sudah enak gitu. Coba kalau itu kamu lakuin sama 1 orang. Kalau sama 2 orang, 3 orang, 4 orang. Gitu. Sama satu temanmu 15 menit, aku telepon, cepet kamu nanya interview apa, aku jawab gini, gimana menurutmu? Oke, kalau kamu gini, itu kan cross check. Pada saat 1 orang itu mencari pertanyaannya apa, terus ini kan artinya kamu udah langsung punya tambahan database pertanyaan kemungkinan apa kan. Tapi begitu kamu nanya ini, dia jawab, kamu kan otomatis jadi punya alternatif jawaban di otaknya dia yang ini. Itu baru 1 teman, kan saling kursi. Makanya itu saling memintarkan tuh seperti itu caranya. Itu latihan sama teman-teman. Terus apalagi jurusan orangnya ratusan, nggak usah semuanya 50% dari temenmu gitu misalkan. Wah itu udah seru tuh kalau kayak gitu. Dadakan aja, jangan di skenario gitu. Gitu. Jam segini kita belajar gitu ya, pasti mau lah. Gitu. Orang teman-temanku aja cowok-cowok aneh aja pada mau kayak gitu, dadakan buat seru-seruan kok gitu. Itu serius, itu bener-bener skenario lagi gitu. Gitu, Cak. Seru ya. Mantap nih pertanyaan kamu. Tapi lengkapnya yang lebih komplit, yang lebih sederhana nanti tonton di videoku tadi di playlist interview. Di situ aku memang pakai sudut pandang user, nggak pakai sudut pandang HR banget gitu. Yang intinya adalah biar siapapun yang menyimak itu dia akan berfokus inti dari pertanyaan ini tuh apa, jawabnya gimana, apa yang diperbolehkan, apa yang nggak diperbolehkan gitu. Itu aja sih. Oke. Ada lagi nggak yang pengen kamu diskusikan? Yang sifatnya umum. Sejauh ini cukup. Cukup? Oke, nggak ada lagi ya. Oke, kalau cukup kita sekarang masuk ke sesi yang detail ya. Tapi sebelum masuk ke sesi yang detail, aku mau ngasih kesimpulan dari pertanyaan kamu ya. Dari luasnya pertanyaan kamu dan dari CV yang aku intip-intip sedikit barusan gitu, bahwa pada saat kamu sudah pernah sampai tahap interview atau yang lebih jauh dari itu, mungkin tes kesehatan atau interview direktur gitu ya misalkan ya, itu artinya dalam tanda kutip CV-mu itu tidak terlalu bermasalah. Karena ibaratnya CV tersebut sudah membawamu sampai jauh ke sana. Yang harus kamu lakukan itu ada 2. Yang prioritas itu adalah gimana caranya biar lain kali kalau ada di level ini tuh bisa lanjut lagi gitu loh. Gitu kan. Gitu. Walaupun namanya nggak lanjut itu belum tentu kita jelek gitu. Tapi kita mending autokoreksi aja, autokritik aja. Apa yang harus aku iniin. Nah,
Yang ini jadi koreksi, tapi yang tahap-tahap awalnya jadi improvisasi. Ini yang jadi dioptimasi. Jadi di satu sisi kamu mikir cara biar kesempatan lolos ke tahap selanjutnya itu lebih banyak, gitu ya. Dan itu dijawab dengan ini yang kamu lebih siap. Jadi bisa makin lolos gitu loh. Gitu. Ini namanya ningkatin arus. Tadinya cuma searus ada sedotan, mungkin sekarang selang atau pipa gitu kan, gitu yang lebih gede gitu. Jangan sampai kamu ininya CV-nya udah bagus, panggilan lebih banyak, tapi kamu terhenti di interview terus gitu. Atau nggak gitu, kamu udah belajar interview luar biasa, ternyata nggak ada yang manggil kamu dengan sebanyak itu gitu. Jadi pertanyaan yang banyak sekali di pikiran itu nggak semuanya muncul. Makanya kan ini harus dijawab dengan ini kan, gitu. Sehingga tadi gitu, nggak semuanya tuh harus begitu ini nggak lolos gini-gini ada yang aneh, balik ke CV belum tentu. Fokusnya dua ini saling menjawab ya, persiapan ini ya ada ini gitu, dan ini bisa saling gitu, belajar bisa saling. Oke, baik, sementara itu sekarang aku masuk ke sesi yang detail. Oke ya,